Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi BPKN, Ibu Hedi Pitaneri, SP NPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan juga pembimbing 1, Bapak Dr. Haji Sunarjo, SH NHUM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 dan juga pembimbing 2, Bapak Pensahid SHMH. Yang saya hormati dosen pemangku seminar proposal kemudian mereka Indiani SE NPD. Dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa semester 5 dan semester 7 yang ikut di dalam agenda seminar proposal yang akan saya bawakan kali ini. Saya Budi, mahasiswa BPKN 2018, nilai 182 hingga 31107. Dalam hal ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan. Next. Bab 1 pendahuluan. Di sini mencantumkan latar belakang di mana Madura merupakan salah satu pulau di mana masyarakatnya memiliki tradisi kultur dan keislaman yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang fanatik. Karenanya hampir seluruh penduduk asli Madura merupakan penganut agama Islam yang kuat. Pengaruh budaya Islam yang besar ini telah mempengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat Kota Bangkalan kepada salah satu pemimpinan yaitu tokoh Brahma. Dalam kaitannya dengan pesta demokrasi atau pemilu, pemilihan presiden, pilpres, pemilihan legislatif atau pileg Kabupaten Bangkalan tahun 2019, partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan tidak terlepas dari peran ulama yang mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2019 yang dilaksanakan. Next. Pada kenyataannya, partisipasi dalam politik di Bangkalan masih rendah. Data menunjukkan partisipasi politik di Bangkalan pada pileg dan pilpres tahun 2019 menunjukkan angka masih di bawah 70%. Hal ini kalau di breakdown, karena kita memilih domainnya di Kota Bangkalan, ada di Kelurahan Pedagang sebesar 82%, Kelurahan Keraton 32%, Kelurahan Limalan 14%, Kelurahan Malajah 12%, yang secara total hanya berada di angka 35% dari total pemilih. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut, maka penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh ulama dalam partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota Bangkalan. Selanjutnya, rumusan masalah. Secara umum sebagai berikut. Seberapa besar partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan? Secara khusus, seberapa besar pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan? Nah, dari rumusan masalah ini, maka selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan. Selanjutnya, sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mengetahui pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota Bangkalan. Next. Manfaat penelitian. Di sini sudah dijelaskan secara teoritis dan secara praktis. Di mana secara teoritis sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam memperkaya informasi serta membangun kesadaran politik. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran sebagai sarana masukan bagi aparatur pemerintahan. Selanjutnya, asumsi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bangkalan meliputi Kelurahan Penjaga, Keraton, Bemalan, dan Raja. Dengan durasi waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari bulan Desember sampai bulan Mei 2022. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah masyarakat Kota Bangkalan untuk melihat pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Bangkalan. Dalam penelitian ini diasumsikan penelitian dilaksanakan oleh peneliti dengan sebaik-baiknya dan subjek penelitian memberikan respon dengan sebenar-benarnya. Next. Definisi operasional.
Pengaruh ulama dalam pemerintahan ini, yang dimaksud pengaruh ulama adalah daya atau kekuatan ulama yang bisa membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang sehingga akhirnya mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk dari seorang ulama. Selanjutnya, apa itu partisipasi politik? Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan itu. Dalam hal ini terkait keputusan untuk mengambil bagian dalam politik. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Di sini selanjutnya itu definisi ulama. Ulama adalah kata jamak dari kata tunggal tadi. Secara literal, ulama berarti orang-orang yang berilmu. Next, ulama adalah kiai sebagai tempat bertanya tentang ajaran agama sampai kepada menyelesaikan problem masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Ulama adalah figur-figur yang diidealisasikan oleh umat. Mereka adalah patron sosial, sosok yang diidealisasikan oleh kehidupan kultural. Tipologi ulama. Imam Suprayogo membuat 4 kategori, yakni kiai spiritual, kiai advokasi, kiai politik adaptif, kiai politik mitra kritis. Nah, secara detail dapat saya jelaskan bahwa kiai spiritual itu adalah kiai yang berfokus mengurus pesantren dan mengajar di pesantren. Sedangkan kiai advokasi adalah kiai yang mengurus pesantren tapi juga peduli dengan pemberdayaan di masyarakat. Sedangkan kiai politik adaptif yaitu kiai yang juga berorganisasi, berpolitik dan ikut serta dalam politik. Nah, sedangkan kiai politik mitra kritis, kiai yang juga peduli terhadap keorganisasian, ikut serta dalam politik, tapi juga menjadi mitra kritisnya pemerintah, ikut mengkritik pemerintah. Next. Fungsi dan tanggung jawab ulama terhadap partisipasi politik. Nah, di sini Ali Satiati, sosiolog revolusioner Iran, memberikan petuah sosial apabila ulama terjun ke politik praktis, yakni pertama, ulama harus benar-benar menjaga nilai-nilai keadilan, kesucian, dan keberpihakan terhadap kepentingan umat. Kedua, ulama yang berpolitik harus meninggalkan praktek kemungkaran, baik itu secara pribadi maupun politik. Yang ketiga, ulama harus menghindari menjadi kelompok elit yang memanipulasi kebenaran sosial menjadi kebenaran elit kekuasaan. Yang keempat, ulama yang berpolitik adalah menegakkan syariat agama menjadi media pembebasan nasib kaum bapa, menjadi hukum moral. Ulama yang berpolitik harus teguh dalam memegang prinsip dan integritas sosial, integritas moral. Ulama yang berpolitik yang membawa kemaslahatan sosial adalah yang membawa nilai-nilai pembangunan yang benar-benar memanusiakan manusia. Next. Partisipasi politik. Pengertian partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Nah, partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh polisi 2007 adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Next. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi beberapa. Berikut saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan pemilihan. Yang kedua, lobby. Yang ketiga, kegiatan organisasi. Yang keempat, kontaktif. Dan yang kelima, tindakan kekerasan. Nah, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemilihan itu adalah kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum. Yang kedua, lobby adalah upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik yang maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi. Partisipasi individu ke dalam organisasi guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, kontaktif. Upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang terakhir yaitu tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian. Next.
Fungsi partisipasi politik menurut Robert Lane dalam Rush et al. Partisipasi politik memiliki 4 fungsi partisipasi politik bagi individu-individu, yaitu pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, yang kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi kebutuhan sosial, yang ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, yang keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis. Langsung itu ada. Siap. Dengan itu presentasi itu untuk siapa? Oh, Presentasi itu untuk siapa? untuk dosen dulu. Nah, kalau dosen uji kalau mengajarkan pasti bisa nggak ya? Bisa bisa. Kalau yang ada untuk saya dengan tak Ya, gitu. positioningnya lah. Langsung perhatikan kan? Oke. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Timur, Kota Bangkalan, Madura, dengan lokasi penelitian Kelurahan Pejagan, Keraton, Kembangan, dan Mekah. Jadi cakupannya hanya di 4 kelurahan itu yang termasuk Kota Bangkalan. Populasi dan segmen penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Bangkalan yang terbagi dalam 4 kelurahan, yaitu Pelajar, Pejagan, Keraton, dan Kembangan, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 5.922 dan jumlah pemilih perempuan 6.305. Sumber dari KPU Bangkalan. Sampel penelitian ditargetkan 100 orang responden dari 4 kelurahan, yaitu Pelajar, Pejagan, Keraton, dan Kembangan, dengan sebaran 25 orang setiap kelurahan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bangkalan menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Penyebaran angket. Yang pertama menyusun butir pertanyaan dan pernyataan, yang kedua membuat scoring. Terus dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dokumentasi dari pemilu yang sudah terlaksana sebelumnya sebagai bahan pendukung dari instrumen angket yang telah dipilih oleh peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data. Adapun langkah yang dilakukan sebagai berikut. Peneliti mengumpulkan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Yang kedua, setelah instrumen dikumpulkan, maka butir-butir kuesionernya dikode, kemudian diberi skor jawaban dari masing-masing responden. Selanjutnya, penemuan dari hasil analisis statistik dimaknai secara deskriptif. Validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dengan kata lain dapat menunjukkan data dari variabel yang diteliti secara tepat menurut Suharsini Adipunto, Ridwan 2019. Dalam hal ini nanti validitas akan diteliti oleh expert atau ahli. Tentunya dalam penelitian ini akan diteliti oleh validitasnya oleh dosen pembimbing. Reliabilitas. Menurut Sudaryono 2017, reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dipercaya. Suatu hasil dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali namun tetap sama. Pelaksanaan terhadap pengukuran terhadap subjek yang sama dan diperoleh hasil yang sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum. Next. Nah, selanjutnya setelah diuji kevalidannya dan reliabilitasnya, tentu akan diuji pengaruhnya. Sejauh mana pengaruh dari ulama ini terhadap partisipasi politik dengan menggunakan rumus kaidah statistik. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi seminar proposal dari saya. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 untuk memberikan arahan dan petunjuknya. Terima kasih. Baik, saya memberi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian selaku dosen kampus.
ya, yang kami tanyakan dan utamanya pada presenter Uji ya. Siap. Jadi saya ingin memberikan masukan karena ini kan masih bimbingan. Betul. Bimbingan itu bisa diberikan jadi tidak atau layak dan tidak layak. Jadi saya memulai dari judul. Kalau dari judul ini berarti ada dua variabel ya. Ya. Variabel bebasnya, Variabel bebasnya pengaruh nama. ya, Variabel tetapnya partisipasi masyarakat. dalam satu penelitian atau dalam satu deskripsi dalam penjabaran latar belakang itu, kalau yang penelitian itu yang terkait dengan ilmu sosial pada umumnya menggunakan teorinya deduktif. Tapi kalau induktif itu padanya sains. Induktif itu sebab akibat. Tapi deduktif itu akibat sebab. Akibatnya dulu yang diutarakan. Itu loh ya. Ya. Jadi kalau ini kan pendidikan sosial. Betul. Kalau begitu Anda tidak start dari ulama, tapi harus Anda startnya itu dari partisipasi ini. Jadi Anda mereka partisipasi politik bla 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 berdasarkan partisipasi politik adalah sebutkan apa itu kutipan dari tanah itu apa partisipasi politik. Partisipasi politik secara dan yang ditemukan berdasarkan data sumber dari KPU misalnya bahwa partisipasi publik itu adalah tadi dikatakan ini ya. Persen berapa untuk mencari solusi agar partisipasi masyarakat itu akan begitu naik atau naik, maka diperlukan peran ulama kayak begitu karena mengkaji di latar belakang semuanya itu gitu ya. Saya lihat latar belakang kok Belanda sama nggak perlu ini baik ini tulisannya ini baik tapi untuk karangan, tapi kalau untuk sebuah penelitian nggak komen. Berarti dibalik itu. Iya, kita kan harus dikutip dulu. Siap. Kalau ada saya mungkin sebab akibat ini akibatnya dulu, terikatnya dulu dibahas, ya, kemudian ulamanya baru biasanya ada yang bahwa pentingnya partisipasi itu bla 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 itu dengan sekali lagi di latar belakang itu tidak mulus itu artinya tidak ada kutipan sama sekali itu bukan ciri khas sudah penelitian karyanya itu ciri khasnya apa sih? Nah, sebuah pernyataan itu dia disertai dengan kutipan. Anda jangan merasa rendah kalau justru banyak kutipan itu justru itu sekali tanda. Jadi kalau mulus-mulus gini itu ini karangan. Ya, seperti Madura yang memiliki salah satu di mana masyarakatnya berliterasi itu bukan pendapat Anda itu kutip harus dikutip dari mana? Ya. Kalau masyarakat Madura itu fanatik itu dari mana? Mungkin dari sejarahnya karena dengan harus mencari sejarah tentang ulama itu harus menjadi sumber kutipan itu penting. Referensi itu penting. Jadi setiap pernyataan atau pengertian itu harus ada kutipan yang ciri khas dari sebuah ADN. Itu jadi kembali Pak. Siap. Ini kurang kutipan kurang berbobot. Setelah dari kutipan itu silakan Anda dari menurut saya Anda tidak boleh berpendapat S1 itu boleh berpendapat kan Anda itu harus menyimpulkan dari ahli iya dari ahli. Bahkan
ini sudah bagus. Adakah pengaruh ulama? Ada enggak? Di rumusan masalahnya. Iya, apa yang adakah? Bisa, ya, apakah ada? Ya, itu aja. Oke, siap-siap. Kan ini kan nggak cocok dengan judulnya ini misalnya. Nah, kalau memang berbangsa, Yang secara khusus itu seberapa besar? Ini nggak itu. usah, nggak ada secara khusus. Oh, Rumusan dia 1, 2, 3 gitu aja. Kalau memang ada masanya berapa? Kalau di sini ya 1, 2, paling tidak juga misalnya yang 1 misalnya adakah pengaruh ulama? nanti terakhir itu bagaimana peran ulama itu. Yang kedua, adakah pengaruh gitu. Tapi 1 ada sudah bagus nih, tak perlu banyak. Yang ininya, adakah pengaruh ulama terhadap satu politik? Ya. Ada cukup. Kalau variabelnya kalau di S2 berarti kalau pada di S2 itu kalau minimal kan 3 antara berarti kan juga. Ya. Kalau 3 memang nanti bisa apa itu rumusan misalnya 1, 2. Oh, siap. Berarti diambil satu aja ya? Ya saya kira 1. Oke, siap. Kalau 2 boleh 2. Tapi yang terakhir itu mesti ada akan pengaruh. Siap. Tapi kali ini kan kuantitatif ya. Yang 1 nanti kualitatif, yang 1 kuantitatif. Berarti 2 ya. Bagaimana peran 1, bagaimana peran ulama, bagaimana peran ulama terhadap di bagaimana. Terus yang kedua, adakah pengaruh? Ya. Nah, yang 1 itu tidak kuat karena ini penulisan ini kan Anda campuran kan, deskriptif kuantitatif kan. Ya. Berarti kan deskriptif itu adalah menguraikan dengan data-data sekunder dan primer tadi, membutuhkan data-data yang objektif ya. Kalau kuantitatif kan kita dengan analisis melalui perbantuan statistik. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dia 2 ini. Siapa? Berarti yang pertama bagaimana, yang kedua adakah ya? Seberapa. Ya. Ya kan tujuannya 2 kan sama. Jadi masalah 2, tujuan 2. Tujuan 2 nanti tugas 2. Pembahasannya juga 2, kesimpulannya 2. Jadi nggak bisa ditambah dikurangi. Oh gitu. Konsisten. Ya. Dalam penulisan itu dari awal harus konsisten. Tujuannya ini kan sudah 2 nih. Kita sinkronkan dengan rumusannya. Ya akan dirubah kata-katanya yang merubah awal kata itu. Siap. Nanti kalau itu pakai desain ya, apakah ada. Jadi sudah enak sebenarnya. Kalau sudah tahu buktinya itu enak. Tapi orang-orang biasanya ingin dibikin seolah-olah baik, berubah kata-katanya nggak ada. Kalau judul kok sudah baik, sudah setuju ya, nanti konsisten jangan menggunakan itu terusnya. Siapa? Ya kalau divisi lingkungan itu pada umumnya nanti di bab 3 itu. Bab 3 itu setelah rancangan penelitian itu. Yang di mana? Ya tahu buku panduan sini ada. Oh memang bapak itu. Oh ya sudah. Saya ingat kayak selingkuhnya sini ada. Ikuti panduan yang dari Pak saya. Oh iya. Saya tambahin panduan. Ya. Ikuti Pokoknya setelah ya, ini. kayak selingkuhnya sesuaikan aja. Ya. Sudah. Asumsi penelitian. Jadi asumsi penelitian itu tentang kira-kira apa yang